Antisipasi playoff Scudetto, Lega Serie A akan majukan jadwal Inter dan Napoli. Perebutan gelar Serie A musim 2024-25 masih memungkinkan ditentukan lewat laga playoff antara Inter dan Napoli. Dengan 2 laga tersisa, Napoli unggul 1 poin atas Inter, dan jika kedua tim finish dengan poin sama, maka gelar juara akan diputuskan lewat pertandingan tambahan. Namun jadwal laga tersebut harus disesuaikan karena Inter juga akan tampil di final Liga Champions pada 31 Mei melawan PSG. Skema klasemen saat ini membuka berbagai kemungkinan hingga akhir musim. Jika Napoli menyapu bersih 2 laga tersisa, mereka akan langsung dinobatkan sebagai juara tanpa memperhitungkan hasil Inter, ungkap laporan dari La Gazzetta dello Sport. Di sisi lain, kombinasi hasil imbang dan kekalahan dari Napoli dapat membuka peluang Inter menyamakan poin dan memaksa laga playoff digelar. Situasi menjadi kompleks karena final Liga Champions tak mungkin diundur. UEFA memastikan final tetap digelar pada 31 Mei, sehingga Serie A harus mengatur ulang jadwal pekan terakhir, tulis laporan Sport Mediaset. Opsi yang sedang dipertimbangkan adalah memajukan laga Napoli versus Cagliari dan Como versus Inter dari 25 Mei ke 21 atau 22 Mei. Dengan penyesuaian itu, playoff Scudetto bisa digelar pada 25 atau 26 Mei. Langkah ini akan memberi Inter waktu hampir sepekan untuk bersiap menghadapi PSG, tambah laporan tersebut. Serie A kini menanti hasil 2 laga terakhir untuk menentukan apakah musim akan ditutup dengan partai penentuan gelar atau tidak. Melaju ke partai puncak Liga Champions, Simone Inzaghi bantah abaikan gelar Serie A. Inter Milan asuhan Simone Inzaghi memastikan 1 tempat di final Liga Champions usai menaklukkan Barcelona dengan agregat dramatis 7-6. Keberhasilan ini disambut gegap gempita oleh para supporter Nerazzurri. Namun, di tengah euforia, Inzaghi dengan tegas menepis anggapan bahwa timnya mengorbankan kompetisi domestik Serie A demi ambisi di Eropa. Ia menyatakan bahwa Inter selalu berjuang maksimal di setiap pertandingan dan setiap kompetisi yang mereka ikuti. Kini, setelah mengamankan tiket final Liga Champions kedua dalam 3 musim terakhir, fokus Inter kembali tertuju pada persaingan di Serie A. Mereka bertekad untuk mengejar ketertinggalan dari pemuncak klasemen, Napoli. Skuad asuhan Inzaghi sempat memimpin perburuan Scudetto hingga pekan ke-32. Akan tetapi, 2 kekalahan beruntun dari Bologna dan AS Roma memberikan keuntungan bagi Napoli. Dengan jadwal pertandingan yang relatif lebih ringan bagi Napoli, Inter menghadapi tantangan berat untuk merebut gelar juara Serie A musim ini. Seusai kemenangan bersejarah kontra Barcelona, Inzaghi menyatakan bahwa dia dan tim tetap fokus dengan kompetisi yang masih mungkin mereka menangkan. Kami tidak pernah memprioritaskan satu kompetisi di atas yang lain. Itu omong kosong jika ada yang mengatakan kami hanya fokus pada satu kompetisi. Kami telah memberikan segalanya di setiap pertandingan, ucap Inzaghi dikutip dari situs resmi Inter. Saya mengajak Spalletti untuk memanggil kembali Acerbi ke timnas Italia. Andrea Stramaccioni memberikan pandangannya soal performa bek Inter, Francesco Acerbi, sekaligus menyarankan keputusan penting kepada pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti. Dalam analisisnya di kanal DAZN, Stramaccioni menyoroti pentingnya pengalaman Acerbi untuk laga krusial. Saya mengajak Spalletti untuk memanggil kembali Acerbi ke timnas, setidaknya untuk laga playoff menuju Piala Dunia berikutnya, ujar mantan pelatih Inter tersebut. Acerbi disebut sebagai salah satu pilar utama pertahanan Inter musim ini, dengan kontribusinya tetap stabil meski kompetisi tinggal menyisakan 2 laga. Inter saat ini hanya terpaut 1 poin dari Napoli, dan pemain seperti Acerbi memberi jaminan ketenangan dan pengalaman, tambah Stramaccioni dalam ulasannya. Ia menilai sang bek memiliki peran strategis yang layak diperhitungkan dalam konteks tim nasional. Selain Acerbi, Stramaccioni juga menyoroti perkembangan Nikola Zalewski yang tampil konsisten belakangan ini. Pemain pinjaman dari Roma itu dinilai layak mendapat kepercayaan permanen. Zalewski? Harganya 6 juta euro, dan saya rasa Inter punya kartu as yang bisa diandalkan, ungkapnya. Ia menambahkan bahwa fleksibilitas Zalewski merupakan nilai tambah signifikan. Dia bisa bermain di sisi kiri dan kanan sebagai wingback, bahkan bisa turun sebagai mezzala, jelas Stramaccioni memuji kemampuan taktikal sang pemain. Dengan performa apiknya, Zalewski disebut sebagai aset berharga yang bisa memperkuat lini tengah dan sayap Inter musim depan. Empoli ingin permanenkan Sebastiano Esposito, tergantung nasib di Serie A. Empoli berminat mempermanenkan Sebastiano Esposito yang saat ini berstatus pinjaman dari Inter. Klub ingin mengaktifkan opsi pembelian untuk sang pemain, ujar Orazio Accomando dari DAZN dalam laporannya. Namun keinginan tersebut masih bergantung pada satu syarat penting. Nasib Empoli di Serie A musim ini akan menjadi penentu keputusan tersebut. Segala sesuatu tergantung pada keberhasilan klub menghindari degradasi, tulis Accomando.
Esposito sendiri telah tampil cukup konsisten sepanjang musim dan menjadi bagian penting dari skuad. Inter masih memantau situasi dan membuka peluang untuk negosiasi di akhir musim. Jika Empoli berhasil bertahan di kasta tertinggi, kemungkinan besar transfer permanen akan segera dibahas, tambah laporan tersebut. Esposito merupakan salah satu aset muda yang tengah menarik perhatian di Serie A. Musim depan, Josep Martinez akan lebih sering bermain di Serie A. Josep Martinez semakin menegaskan dirinya sebagai bagian penting dari masa depan Inter. Meski minim menit bermain, kiper asal Spanyol ini selalu menunjukkan kualitas dan profesionalisme tinggi setiap kali dipercaya turun ke lapangan. Direkrut pada awal musim dengan bandrol sekitar 14 juta euro, sebuah angka yang mencerminkan investasi besar untuk seorang pelapis. Ketika Sommer jadi pilihan utama, publik mempertanyakan kenapa dana sebesar itu tak dialihkan ke lini belakang atau serang, catat beberapa pengamat saat Inter tertinggal dari Napoli di awal musim. Situasi semakin pelik dengan absennya beberapa pilar penting seperti Pavard, Acerbi, Calhanoglu dan Lautaro Martinez, yang sempat memicu keresahan di kalangan tifosi. Namun seiring musim berjalan, Martinez membungkam kritik lewat performa konsisten dalam kesempatan terbatas. Dalam 900 menit bermain, Martinez selalu tampil meyakinkan dan menunjukkan dedikasi tinggi untuk tim, tulis laporan usai laga melawan Torino. Dalam pertandingan itu, ia melakukan penyelamatan krusial di garis gawang, menegaskan reputasinya sebagai penjaga gawang yang dapat diandalkan. Statistik pun berpihak padanya. 5 penampilan di Serie A menghasilkan 4 kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 clean sheet. Di Coppa Italia dia main 4 kali dan tak kebobolan di 2 laga, di Liga Champions 1 penampilan tanpa kebobolan melawan Feyenoord. Martinez kini bukan hanya investasi untuk masa depan, tetapi juga aset nyata bagi Inter dalam perjalanan meraih gelar. Musim depan ia diyakini akan lebih sering bermain sejak menit pertama di Serie A, sementara di Liga Champions kemungkinan besar akan diplot untuk Liga Champions. Christian Aslani terpilih sebagai Man of the Match atau pemain terbaik dalam laga Inter menghadapi Torino. Christian Aslani terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan 2-0 Inter Milan atas Torino dalam laga Giornata 36 Serie A 2024-2025 yang digelar di Stadio Olimpico di Torino, Minggu, 11 Mei 2025, malam waktu Indonesia Barat. 2 gol kemenangan Inter di markas Torino masing-masing diciptakan oleh Nikola Zalewski di babak pertama dan eksekusi penalti Christian Aslani di babak kedua. Berkat hasil ini, Inter di peringkat 2 kini mengoleksi poin 77 dan menyamai poin milik Napoli yang baru akan bermain setelah laga ini. Sementara itu, Torino tertahan di peringkat 11 dengan poin 44. Aslani tampil apik di lini tengah Inter. Gelandang 23 tahun itu sukses menjalankan tugasnya pengatur tempo dengan mencatat akurasi umpan hingga 89%. Selain itu, Aslani tercatat menciptakan 1 peluang, 6 kali mengirim bola ke sepertiga akhir area lawan, 4 kali memenangi duel, dan masing-masing sekali melakukan sapuan dan intercept. Penampilan Aslani semakin lengkap dengan 1 gol yang ia ciptakan lewat eksekusi penalti di awal babak kedua. Inter pantau kondisi pemain menjelang 3 laga terakhir musim ini. Setelah kemenangan penting di Turin, Inter kini hanya terpaut 1 poin dari Napoli dalam perebutan gelar Serie A. Pertandingan berikutnya melawan Lazio pun dipandang sebagai laga krusial dalam penentuan nasib akhir musim. Simone Inzaghi memutuskan memberi 2 hari libur kepada skuadnya untuk memulihkan fisik dan mental setelah periode yang padat. Menurut laporan dari Sky Sport, kondisi skuad mulai menunjukkan perkembangan positif jelang laga kontra Lazio. Dengan Lazio akan ada Thuram. Lautaro tidak akan dipaksakan, sementara kita lihat apakah ada peluang baginya untuk setidaknya duduk di bangku cadangan. Demikian laporan dari saluran televisi olahraga tersebut. Selain itu, Inter juga akan memantau beberapa pemain yang sempat absen dalam laga terakhir. Rabu sore tim akan kembali berlatih dan akan dilihat siapa saja di antara Pavard, Fratesi, dan Mkhitaryan yang tersedia untuk laga melawan Lazio, lanjut Sky. Keputusan akhir terkait susunan pemain akan ditentukan menjelang akhir pekan. Inzaghi berharap seluruh elemen tim bisa kembali dalam kondisi terbaik menjelang 2 laga penentu akhir musim. Dengan kemungkinan playoff Scudetto di depan mata dan final Liga Champions yang menanti, manajemen kondisi pemain menjadi aspek vital. Fabregas siap pamit dari Como dan ingin tinggalkan warisan. Cek Fabregas memberikan isyarat kuat bahwa dirinya akan meninggalkan Como pada akhir musim ini. Pelatih asal Spanyol itu kini menjadi incaran sejumlah klub besar,
termasuk Bayer Leverkusen yang dilaporkan tengah mendekatinya. Fabregas mengungkapkan hal tersebut seusai kemenangan Como atas Cagliari dengan skor 3-1. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Como menjadi 6 kemenangan beruntun di Serie A, sebuah pencapaian luar biasa untuk tim yang baru promosi dari Serie B. Ditanya soal masa depannya dalam konferensi pers, Fabregas mengelak memberi jawaban pasti. Andai saya bilang ya atau tidak, itu tidak akan mengubah apapun, ucapnya. Andai saya menang lalu kalah, semua orang akan bilang saya buruk. Saya santai saja. Fabregas menutup karir bermainnya di Como sebelum beralih menjadi pelatih, bahkan sebelum resmi memiliki lisensi kepelatihan. Di bawah arahannya, Como tampil impresif dan mulai diperhitungkan di Serie A musim ini. Apapun yang terjadi, saya akan selalu berterima kasih kepada klub ini. Saya bangga dengan apa yang dibangun di Como. Energi di Stadio Sinigaglia sekarang berbeda dibandingkan saat saya pertama kali datang sebagai pemain. Meski hampir pasti akan hengkang, Fabregas ingin meninggalkan warisan positif bagi Como. Ia berharap klub tetap berada di jalur yang benar setelah kepergiannya. Saya ingin meninggalkan warisan di sini. Saya sangat menyayangi semua orang di sini dan sangat peduli dengan masa depan mereka juga, tutupnya.